Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, dibuka nggak Bapak mic-nya, sekalian kita nanti diskusi nih, Bapak akan jelaskan tentang mekanisme praktikum kita ya. Jadi praktikum kita seperti kesepakatan kemarin, apa tuh judulnya? Ada yang masih ingat? Melakukan apa? Percobaan untuk mengetahui gravitasi ya. Jadi kita akan melakukan praktikum gravitasi lah gampangnya. Praktikum untuk mengetahui kecepatan gravitasi bumi dengan metode bandul sederhana. Nah, ini judulnya nih. Judulnya praktikum untuk mengetahui atau membuktikan boleh percepatan gravitasi bumi dengan metode bandul sederhana. Jadi nanti praktikum kalian dilakukan di rumah ya, karena kita belum bisa untuk melakukan tatap muka. Nanti dilaksanakan di rumah. Yang alat yang harus disiapkan, yang pertama alat-alatnya ya. Jadi yang pertama itu adalah tali. Yang kedua bandulnya. Jadi kalau bandul kalian mau batu boleh, apapun lah yang bisa sebagai pemberat. Nah, ini bandul. Yang ketiga itu adalah mistar atau penggaris. Yang keempat itu stopwatch. Stopwatch kalian bisa memakai HP lah, bisa lah memakai HP, bisa kan HP ada stopwatch-nya kan. Terus yang kelima itu tali udah, bandel udah, mistar, stopwatch, oh ya paku atau statif lah. Nanti akan untuk gantungan gitu. Jadi itu rancangannya ini. Nah nanti bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini nih. Nah, jadi ini tembok ya, ini tembok dipaku. Ini tembok dipaku. Ini tembok. Atau mau tembok atau pohon, tapi jangan di luar ruang. Kalau di luar ruang kan ada angin kan. Nah, itu tembok, nanti di sini dikasih tali nih. Dicantolin di sini dikasih tali, di bawahnya baru dikasih bandul. Nah, tadi bandulnya itu di sini nih posisinya. Ini dikasih tali. Jadi kalian siapkan tali nanti yang untuk mengikat, sederhana nih konsepnya. Jadi itu nanti tali ini adalah bervariasi. Bervariasi mulai dari berapa? Mulai dari 20 cm sampai dengan 180 cm. Nah, kalian bisa melakukannya ini adalah dengan yang panjang dulu. Kalau yang panjang dulu kan enak kan, 180 dulu, baru dipotong. Jadi nanti potongannya ini adalah selangnya atau selingnya adalah 20 cm. Jadi ini dibikin seling 20 cm. Jadi nanti adalah yang dilakukan berapa? 20 cm, 40 cm terus sampai akhirnya adalah 180 cm. Jadi selisihnya adalah 20 cm. Tapi biasakan atau lakukan dari yang paling panjang. Jadi kalian cuma modal tali satu, dilakukan dari yang paling panjang, nah nanti dipotong 180 potong 20 jadi 160 potong lagi. Nah seperti itu metode awalnya. Nah yang akan kita ukur apa sih? Yang akan kita ukur itu adalah ayunan atau simpangan. Jadi kalian tahu simpangan itu adalah
Bentar, ini sambil Bapak hapus ya. Jadi ini nanti udah Bapak rekam nih. Nanti bisa kalian lihat videonya. Penjelasan masalah talinya seperti apa di belakang. Sekarang Bapak bahas dulu tentang periode. Di kelas 10 kalian udah tahu bahwa periode itu apa? Periode adalah waktu yang waktu yang diperlukan untuk melakukan n getaran. Jadi n getaran itu n-nya berapa? Terserah nanti n-nya ada berapa. Tapi untuk percobaan ini kita bikin n-nya 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi n-nya ini 5 aja. Jadi kita akan menggetarkan tali ini. Nah, kita simpangkan dulu tali ini. Oke, gini. Ini kan tadinya ini kita simpangkan di sini. Nah, ini berapa derajat? Ini kita bikin kesepakatan di sini adalah 30 derajat. Jadi di sini ini itu adalah berapa? 30 derajat. Kita sambil admit nih yang belum join. Admit. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada pertanyaan nanti silahkan langsung tanyakan sambil Bapak jelasin ya. Jadi tali itu tadi disimpangkan 30 derajat. Misalkan talinya ini adalah panjangnya 20 cm, berarti kalian menyimpangkannya ini berapa? Ini berarti panjangnya berapa nih? Kalau misalkan talinya adalah 30 cm. 30 cm berarti menyimpangkannya berapa? Ada yang tahu? Jadi dianggap panjangnya dari sini. Nah, dari sini aja menyimpangkannya. Jadi ini anggap aja ini kan L ya. Ini L, kita akan mencari X ini nih. Simpangannya ini berapa? Nah, tadi kan kesepakatan 30, berarti kita bisa memakai aturan namanya aturan tangan. Bahwa tangan 30 sama dengan X per L. Maka X sama dengan L dikalikan tangan 30 derajat. L-nya kalau 20 tinggal masukkan tadi, berarti 20 kali tangan 30 dihitung. Nah, kalian masukkan di situ nilainya. Boleh dengan bantuan kalkulator. Jadi langkah pertama talinya tadi disimpangkan dengan simpangan sebesar X ya. X-nya gimana ngitungnya? X adalah L tangan theta. Theta-nya udah kita sepakati 30 derajat, maka kita bisa mencari dengan ini. X sama dengan L tangan 30. Itu adalah simpangan. Sampai sini ada pertanyaan? Yuk, silahkan semua. Yang ada pertanyaan. Nah, kalau nggak ada, nah talinya ini kan otomatis dia berayun kan? Dia berayun nih. Berayunnya kemana? Nah, pasti ketika dilepaskan dari sini, dari A, pasti dia akan menuju titik kesetimbangan B, lanjut ke C. Jadi nanti ini ke B, ke C, ke B lagi ke A itu dianggap sebagai satu kali ayunan. Jadi satu periode itu adalah dari mana tadi? Dari A ke B, ke C, ke B, ke A lagi. Itu adalah satu kali ayunan. Nah, yang kalian hitung berapa kali ayunan? Yang kalian hitung adalah nanti adalah 5 kali ayunan. Jadi ini N-nya ini nanti adalah 5. Silakan kalau ada yang mau nanya langsung nanya. Jadi kalian akan menghitung gimana tadi? Dari A dilepaskan, siapin stopwatch. 1, 2, 3, 4, 5, stop. Nah, stopwatch-nya dilihat angkanya berapa. Gitu ya. Jadi yang kita hitung adalah bukan 1, bukan 2, tapi 5 ayunan. Nanti dihitung berapakah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 5 kali getaran tadi. Getaran adalah gerakan bolak-balik melalui titik seimbang. Sekali lagi, dari A, di mana hanya menentukannya tadi, X-nya tadi dihitung dulu. Tiap panjang tali yang berbeda, X-nya beda juga. Jadi, di berapa A-nya dihitung, siap stopwatch, si teman yang satunya nyiapin stopwatch, teman satunya ngelepasin, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4,
5. Nah, ketika 5, stop. Itu akan tertulis berapakah T-nya atau waktu untuk melakukan 5 kali getarannya. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjutin kalau nggak ada. Nggak ada, lanjut. Yuk, ada suara nggak nih? Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan sambil ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Kalau kalian udah melakukan tadi 5 kali getaran, itu lakukan sebanyak 3 kali. Jadi nanti kalian akan membuat grafik seperti ini. Diagram ya, diagram atau tabel. Yang paling depan adalah nomor. Nah, nomor nanti ada 1, 2, 3 sebanyak tali ya. Jadi di belakangnya nomor adalah panjang tali. Panjang tali. Habis panjang tali itu adalah simpangan. Tadi simpangan kalian bisa nyari dari menghitung dulu ya. Terus di sini ada namanya T1, ada namanya T2, ada namanya T3. Apa sih T1, T2, T3? T1, T2, T3 adalah waktu yang dibutuhkan tadi. Sambil coret ini. T1, T2, T3, di sini T rata-rata. Nah, di sini T1, T2, T3, sini adalah T rata-rata. T rata-rata ngitungnya gimana? T rata-rata ngitungnya adalah T1 tambah T2 tambah T3 dibagi 3, itu T rata-rata. Nah, habis T rata-rata di sini ada periode. Periode ngitungnya gimana? Periode ngitungnya adalah T rata-rata tadi bagi 5. Mengapa 5? Karena tadi 5 kali ayunan. Gitu. Nah, habis ini ada namanya adalah T kuadrat. Bagaimana T kuadrat? Yang gampang banget. Dari T ini dikuadratkan. Dan jadi T kuadrat. Oke, panjang talinya tadi kita sepakatin berapa tuh? Mulai dari 20, 40, terus sampai akhirnya adalah 180. Berarti ada berapa tuh, dihitung sendiri ya. Berapa ke bawah dihitung nomornya di sini. Nah, simpangannya tadi ngitungnya gampang. Dengan cara apa tadi? X sama dengan, berarti kalau ini 20 kali tangan 30. Yang ini berarti adalah 40 kali tangan 30. Itu beda-beda. Beda-beda ininya, X-nya. T1 dari mana, Pak? T1 adalah tadi, kita menghitung 5 ayunan tadi. 5 ayunan dihitung ada berapa, nah masuk ke sini. Terus jangan pindah dulu ke 40, kita lakukan sebanyak 3 kali. Gini, terus ini. Jadi tabel ini nanti aja. Jadi ketika kalian melakukan praktikum, yang perlu dihitung adalah ini. Kalian akan mencari ini nih. Ini nanti ketika udah melakukan perhitungan di sini. Jadi ini juga sama, X sama dengan 180 kali tangan 30. Dicari sebanyak 3 kali. Mengapa 3 kali? Karena minimal data yang valid adalah 3 kali ya. Jadi kalau sekali dianggap belum valid. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sampai tabel dulu. Yuk. Jangan bingung nanti pas pelaksanaan. Karena ini Bapak rekam terus untuk kelas IPA 1, IPA 2 sampai IPA 6 nanti pakai metode seperti ini semua. Jadi tadi sekali lagi dari yang paling depan nih Bapak. Nah, ini jadi nomor kalian bikin panjang tali. Panjang tali gimana? Panjang tali adalah divariasi dari 20, 40, 60 terus sampai 180. Tapi biasakan lakukan dari yang paling bawah 180. Kalian dapat ini 1, 2, 3 data.
terus dipotong menjadi 160, 3 data, potong 140, potong terus. Nah, akhirnya potongan paling pendek 20 dihitung ini. Nah, ini gimana tadi? Ini adalah mencari 5 kali ayunan tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kali ayunan tadi baru hitung sini. Jangan pindah dulu. Tetap di sini lagi. Jadi satu tali itu lakukan 3 kali. Nah, untuk masalah ini nanti kalau udah dapat perhitungan, kalian bisa masukkan ke sini. Ini adalah rata-rata. Rata-rata dapatnya dari T1, T2, T3 di rata-rata. Ini juga sama. Ini nambahin rata-rata. Ini gimana? Ada petunjuknya tadi. Ini gimana? Tinggal kuadratkan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, dijawab. Ada pertanyaan? Adakah yang masih bingung? Sebelum Bapak hapus, habis ini penurunan rumus nih. Habis itu penurunan rumus udah. Kalian bisa langsung kerja nanti. Jadi satu kelas itu dibagi menjadi terserah mau berapa kelompok, tapi maksimal satu kelompok 5 orang lah untuk ngambil datanya ini. Nah, nanti ini dilampirkan di di praktikum. Di laporan hasil praktikum ini dilampirkan, tabelnya dilampirkan, alat bahan ditampilkan. Nanti skema atau sistematika penulisan Bapak kasih. Tapi yang jelas kalian lakukan ini dulu. Kalian akan mencari berapa data, berarti 1, 2, 3, terus sampai 180 cm ini. Gitu. Yuk dijawab, ada pertanyaan enggak? Ada? Kalau enggak Bapak langsung ke penurunan rumus, habis penurunan rumus sudah. Nanti untuk sistematikanya nanti Bapak share ke grup lagi caranya gimana. Jadi ini cara melakukan praktikumnya dulu aja nih. Jadi alatnya tadi diulang lagi tali nih, talinya yang merah ini. Bandul, bandulnya nggak usah berat-berat ya, yang sedang aja lah, ideal gitu. Mistar untuk apa? Mistar untuk mengukur ini simpangannya. Stopwatch untuk apa? Untuk tadi menghitung waktu yang diperlukan untuk melakukan 5 kali getaran. Paku buat apa itu tuh? Nyantolin ini. Dan ingat ya, ini jangan sampai nabrak tembok nih. Diusahakan pakunya yang panjang, jadi ini temboknya nggak tabrakan sama bandulnya. Kalau tabrakan ulang lagi sampai benar-benar valid. Jadi usahakan 3 data ini nggak terlalu jauh nih. Kalau jauh ulang lagi datanya. Pasti ada sesuatu yang salah, ada nabrak atau ada angin. Jadi yang 2 udah deket, yang 1 panjang, yang 1 ganti, ulang lagi. Ya. Ada pertanyaan? Ada? Oke, kalau nggak ada, lanjut ke penurunan rumus nih, Bapak hapus. Ya, kita melakukan penurunan rumus. Nah, apa sih tujuan kita yang panjang-panjang tadi? Nah, tujuan kita yang panjang tadi adalah gini nih. Kalian kan pasti tahu rumus periode ya. T sama dengan 2P akar L per G. Nah, ini kita kuadratkan dulu nih. Kita kuadratkan dulu seperti biasa. Berarti kan T kuadrat sama dengan 4P kuadrat kali L per G. Oke, kalau udah kayak gini, kita kita dekatkan antara 2P kuadrat dan G ya. Jadi kita akan apa sih tujuannya? Tujuannya kita akan membuat sebuah persamaan linear. Persamaan linear itu gimana? Persamaan linear adalah Y sama dengan MX plus C. Kalau di matematika kan kalian sudah tahu bahwa persamaan linear ini. Persamaan linear itu akan menghasilkan sebuah gradien nanti. Ini kalau C-nya 0, berarti nanti memotong sumbu, tidak memotong sumbu Y ya. Jadi memotongnya di 0,0. Jadi kalau ini 0, nanti grafik yang kita harapkan seperti ini. Nah, itu. Jadi kita bikin grafik seperti ini, di mana hijau ini namanya adalah gradien. Nah, tadi yang kita ubah-ubah apa tadi? Yang kita ubah-ubah dari percobaan tadi, yang kita ubah-ubah adalah panjang tali kan. Jadi panjang tali itu adalah
dengan adanya perubahan panjang tali, dia akan menyebabkan perubahan periode gitu ya. Jadi ini yang persamaan tadi kita dekatkan menjadi gini. T kuadrat sama dengan 4Pi kuadrat per G kali L. Nah, L-nya ini kan posisinya seperti ini, udah mirip dengan persamaan ini. Jadi ini nanti itu nanti adalah berperan sebagai sumbu Y. Ini variabelnya sebagai sumbu X dan ini adalah namanya gradien. Jadi sekali lagi nanti sumbu X-nya ini adalah L ya. Jadi ini kan sumbu X. Di sini nanti adalah L. Panjang tali tadi bervariasi. Mulai dari 20, 40, sampai sini adalah 180. Nah, sumbu Y-nya apa? Sumbu Y-nya itu adalah nanti adalah T kuadrat. T kuadrat dapat dari mana? Dari tabel tadi kan di bagian paling belakang kan ada T kuadrat. Jadi ketika 20 T kuadratnya berapa? Masukin, dapat ini. Ketika 40 T kuadratnya berapa? Masukin, dapat ini. Nah, itu nanti kalian bikin sebagai apa dengan bentuk grafik ya. Tapi untuk minggu ini lakukan dulu, ambil data dulu tadi, datanya diambil dulu. Nanti untuk selanjutnya minggu depan kita lanjutkan pembahasannya. Jadi pembahasan minggu ini adalah lakukan dulu percobaannya dan ini Bapak sekedar menurunkan rumusnya ini. Jadi rumusnya tadi akan berubah, yang tadinya ini berubah menjadi seperti ini, di mana T kuadrat ini berperan sebagai sumbu Y, L atau panjang tali yang tadi variabelnya diubah-ubah tadi adalah sebagai sumbu X dan ini adalah M. Nah, dari sini kan kelihatan nih, kalian dari sini kan M-nya tahu nih. Berarti M itu sama dengan apa? M itu sama dengan 4Pi kuadrat per G. Berarti G-nya apa? Berarti G-nya adalah 4Pi kuadrat per M. Dapat nih, kalian akan mendapatkan nilai gravitasi. M-nya dari mana, Pak? M-nya dari sini nih, gravitasi. Apa namanya? Gradien. Gradien tahu kan kalian? Bahwa gradien itu adalah delta Y per delta X. Nanti akan kalian cari. Di sini namanya adalah delta Y. Di sini adalah namanya delta X. Itu dapat M. M-nya masuk ke sini. M-nya masuk, G-nya dapat dengan memasukkan Pi kuadrat sekitar 10 lah, mendekati angka 10. Ya, silahkan. Ini aja pertemuan pertama kita. Jadi tugas kalian untuk minggu ini sampai pertemuan kita selanjutnya adalah membuat grafik ya. Bukan membuat grafik, membuat tabel, mengisi tabel dulu. Nanti untuk di pertemuan selanjutnya akan Bapak share lagi atau part 2-nya lah, kita akan memasukkan tabel tadi ke grafik dan dari grafik kita akan bisa mendapatkan nilai gradien. Dari gradien kita akan bisa mendapatkan nilai percepatan gravitasi bumi secara praktikum. Oke, itu. Silahkan, terakhir ada pertanyaan enggak nih? Coba dirangkum salah satunya, coba salah satu dari kalian disimpulkan apa yang akan kita lakukan untuk 1 minggu ini. Jadi minggu depan kita lanjut ke part 2, selanjutnya adalah minggu depannya lagi adalah menyusun laporan hasil praktikum. Ya, silahkan salah satu aja sebelum closing, penutup. Salah satu tolong simpulkan, nanti kalau ada yang belum sesuai Bapak sesuaikan. Yuk, salah satu aja disimpulkan yang akan kita lakukan selama minggu ini. Ayo, silakan. KM atau yang lain. Cepat. Sambil buat gambar nih biar diulang lagi tabelnya yang akan kita isi. Yuk, KM siapa sih? Pas satu. Yuk KM, sambil Bapak nulis nih. Tadi Bapak coba ya, ini nomor tadi. Ini apa tadi? Panjang tali. Jadi nomor 1 panjang talinya 20, nomor 2 40, dan lain sebagainya. Nah ini tadi simpangan ya, ini simpangan. Simpangan yang caranya udah tadi, tangan tadi. Nah di sini tadi T1,
ini T2, ini T3, sini T rata-rata tadi, di sini T besar, di sini adalah T kuadrat. Nah, ini T kuadrat ini nanti yang berperan sebagai sumbu Y. Panjang tali yang berperan sebagai sumbu X. Nah, nanti dimasukkan tuh, ini ketemu ini. Yang penting kalian ini dululah ketemu ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nanti habis itu baru masuk percobaan. Coba kalau kita nyampe bawah ada berapa data sini? Coba 3 itu 60, 4 itu 80, 5 itu 100, 6 itu 120, 7 berarti 140, 8 160, 9 180. Berarti data yang akan kalian cari adalah ini 3 kali 9, berarti 27 data. Nah, usahakan yang 3 ini enggak terlalu jauh nih. Ini enggak terlalu jauh. Jadi nanti kalau di rata-rata juga hasilnya enggak terlalu jauh. Kalau ada yang melenceng gimana? Ulang lagi yang melenceng tadi. Gitu. Logikanya dari sini ke sini pasti semakin gede karena semakin panjang tali, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan getaran adalah lebih besar. Yuk, silakan satu orang aja sebagai penutup. Belum Bapak tutup, yuk satu orang tolong simpulkan yang akan kalian lakukan untuk seminggu ini. Ya, silakan. Atau ditunjuklah biasanya. Zahira lah yang biasanya ditunjuk. Ra, simpulkan. Ya, Pak. Yuk. Oke, kesimpulannya ialah praktikum untuk mengetahui percepatan gravitasi bumi dengan metode bandul sederhana. Alat dan bahan yang kita butuhkan ialah yang pertama tali, kedua bandul, ketiga mistar atau penggaris, keempat stopwatch atau bisa dipakai dengan HP juga, dan yang terakhir adalah paku statis. Terus tadi data yang mau diambil ada berapa data? Data yang diambil terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Pak. Total 27 ya. Datanya itu ada 9 kan? Panjang talinya kan divariasi tadi kan? Dari 20 ke 180. Iya. Nah, ketika Yang 20 itu ngambil 3 data kan? 1, 2, 3. Ketika 40 3 data. Berarti totalnya kan ada 9 tuh. 9 kali 3. 27 kan? 27. Ya. Jadi kalian nanti membuat tabel seperti ini. Nah, simpangannya didapat dari mana ini tadi? Ingat simpangan tadi X tadi rumusnya apa? X sama dengan tangan 30 kan? Iya. X sama dengan L tangan 30. Jadi di sini adalah rumusnya adalah ini, berarti 20 kali tangan 30. Hitung di sini berapa. Jadi ini dipergunakan untuk menyimpangkannya tadi. Jadi kita ini nyimpangkannya akan berapa gitu kan. Harus ngitung ini. Ini juga akan berbeda-beda angkanya sampai bawah. Paham? Ada pertanyaan? Mewakili teman-teman yang lain? Cukup, Pak. Cukup, oke. Nah, ini Bapak rekam, taruh di YouTube ya, nanti dipelajarin diulang-ulang. Kalau masih ada yang belum paham di lewat PCR lah. Nanti karena ini dipakai untuk IPA 1 sampai IPA 6. Jadi semua melakukan praktikum sama seperti ini. Nah, jadi minggu ini adalah sekali lagi cuma ngambil data doang dan membuat tabel seperti ini. Untuk minggu berikutnya tadi dari tabel dibuat grafik, dari grafik dibuat kesimpulan dan nanti ujungnya membuat laporan hasil praktikum. Ya, gitu. Oke, nanti Bapak kasih link YouTube-nya nih buat diulang-ulang lagi. Sampai sini dulu. Jangan lupa soal USP dikumpulkan ya, nanti Bapak habis ini bikin tugasnya, bikin biar tempat kalian mengupload USP-nya. USP oke, baru nanti lanjut ke praktikum. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini selesaikan soal USP, unggah, dan habis ini baru lanjut membuat kelompok kecil, ngambil data, tapi nanti datanya sendiri-sendiri ya. Jadi ini datanya sendiri-sendiri.
Karena laporannya juga masing-masing. Kelompok hanya untuk mengambil data, biar beberapa orang datanya sama lah. Oke, sampai sini dulu semuanya. Sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan live masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kelompoknya itu Bebas, ganjil. bebas kok, maksimal 5 lah. Bebas mau sama siapapun, maksimal 5. Berarti nggak harus ganjil-ganjil Nggak genap-genap. harus, bebas lah. Nanti datanya nanti kita cek dulu ya minggu depan ya. Jadi sebelum kalian lanjut datanya Bapak cek. Takutnya kan datanya belum sesuai gitu. Ya gitu aja. Nanti masih ada perbaikan. Jadi di akhir ujungnya kalian akan membuat sebuah karya tulis lah. Yang buat kalian sendiri buat latihan nanti di perguruan tinggi seperti ini. Gitu. Oke, Pak. Ya, Terima kasih, oke Pak. ya, sama-sama.